ini silaturahmi antara Kemendikbud sebagai unit yang menyiapkan kebijakan dengan satuan pendidikan yang unit yang melaksanakan proses pembelajaran. Pastinya antara Kemendikbud dengan sekolah itu berhubungan yang erat. Nah, silaturahmi ini sekaligus untuk memberikan informasi tentang kebijakan, esensi dari kebijakan kurikulum merdeka yang memerdekakan manusia dari kebodohan, ketertinggalan, dan segala aspek kehidupan yang membuat manusia itu tidak berbahagia dalam kehidupan. Nah, pendidikan pada intinya adalah membantu anak untuk menemukan jalan bagi mereka untuk mengembangkan sebuah potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga potensi itu tumbuh dan berkembang dan menjadi modal bagi dia untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan yang ke depan. Sehingga proses pembelajaran yang berlangsung ini bisa memerdekakan mereka dari segala persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah, itu intinya sebetulnya, sehingga dunia pendidikan itu betul-betul bermakna untuk membantu setiap anak itu keluar dari persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah, itu yang harus kita dorong, apalagi dalam perjuangan kemerdekaan. Kerawang dan Bekasi ini kan sudah ini ya. Jadi ini sebuah momentum sebetulnya. Perjuangan kemerdekaan di sebelum Indonesia merdeka, sekarang perjuangan kemerdekaan melalui pendidikan yang memerdekakan anak. Belajar merdeka, merdeka belajar, kemudian kurikulum merdeka. Nah, jadi kita diskusi tadi seperti apa kurikulum merdeka itu. Kurikulum yang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga untuk memerdekakan mereka, guru juga harus memiliki kemerdekaan untuk mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks daerah kehidupan masyarakat di sini. Karena kalau Ki Hajar itu kan ada 3 pusat pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini harus menyatu. Dan inilah yang kita kembangkan dalam kesempatan ini. Ini silaturahmi pertama lah, mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa bicara lebih teknis. Kalau tadi lebih banyak kepada filosofisnya, banyak penguatan bahwa sebagai guru semakin kita direpotkan oleh murid-murid, itu semakin membawa keberkahan kepada kita sebagai seorang guru. Dan lewat persoalan-persoalan murid juga, guru akan terus bertambah ilmunya, sehingga kemampuan guru makin lama makin berkembang. Baik. Ini di Karawang sekolah pertama Pak? Di SMP? Iya, ini saya sebetulnya sekolah ini dulu piloting kita ya, kurasi kurikulum tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya berjanji sebetulnya bahwa nanti akan kita lanjutkan program itu. Jadi pertama yang didatangi gitu ya? Ya, untuk di Karawang ini ya pertama yang didatangi. Ada agenda ke sekolah lain Pak? Tergantung kebutuhan dari daerah sini, kebutuhan sekolah. Karena kalau untuk mendatangi semua sekolah kami nggak mungkin ya, karena begitu buat sekolah. Tapi kami berharap supaya komunikasi kita dengan sekolah itu bagus. Jadi bangun komunitas-komunitas belajar. Jadi komunitas-komunitas belajar melibatkan bisa NGP, bisa KKS atau gugus-gugus. Itu sering-sering melakukan diskusi, sering membahas persoalan-persoalan yang seperti tadi, murid-murid yang enggan datang ke sekolah, yang punya persoalan ini dan sebagainya, dan itu dibahas. Kalau selama ini mungkin yang dibahas hanya format NPP, format ini, dan sekarang yang kita bahas adalah anak-anak, persoalan-persoalan anak itu yang dibahas di situ. Kemudian setelah kita paham persoalan-persoalan anak itu, baru kita rancang proses pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang seperti itu. Pak, untuk kurikulum merdeka sudah diterapkan dari tahun lalu ya? Kurikulum merdeka ini kalau dulu namanya kan kurikulum paradigma baru waktu di awal pengembangan, kemudian di tengah jalan menjadi kurikulum prototip sebagai model. Dan pada saat di launching oleh Pak Menteri kemarin menjadi kurikulum merdeka. Ini menjadi salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran sebetulnya. Ini 2022 berarti Pak? 2022 ini sekolah silakan memilih
menggunakan kurikulum ini sesuai dengan kesiapan sekolah. Kalau belum siap, boleh belajar dulu. Belajar dulu, tahun depan melaksanakan, tidak apa-apa. Jadi tahun sekarang itu masih tetap kurikulum 2013. Tapi mulai diperbaiki sedikit-sedikit. Tahun depan baru menerapkan secara utuh, boleh. Jadi artinya bukan kewajiban untuk menerapkan pada tahun ini, tapi merupakan pilihan opsi bagi sekolah yang merasa siap untuk melaksanakan itu. Pak, keunggulannya Pak? Keunggulannya yang pertama, dia lebih sederhana, lebih simple, fokus kepada materi-materi esensial, kemudian pembelajaran lebih mendalam dan bermakna bagi anak-anak. Kemudian keunggulan yang kedua, anak-anak itu merdeka memilih berbagai cara untuk mereka belajar. Guru juga mereka memilih strategi pembelajaran. Kemudian si anak bisa mengenali potensi uniknya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Dan yang ketiga adalah relevan dengan kehidupan sehari-hari dan interaktif sifatnya. Dan anak-anak bisa berkolaborasi satu sama lain. Dan kemudian ini dilengkapi juga dengan proyek profil pelajar Pancasila yang mengkondisikan anak untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi, dan meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama, pada lingkungan dan masyarakat. Pak, terakhir harapan untuk SMP 2 Jambe Timur yang jadi yang pertama kali gitu ya didatangi. Saya melihat potensi yang luar biasa ya di guru-guru dengan semangat yang masih muda dan mau peduli dengan persoalan anak, cuman belum ketemu jalannya saja. Nah, kita berharap teman-teman di sini mulai dari sekarang sering-sering berdiskusi, sering-sering membahas persoalan-persoalan yang di anak-anak yang seperti itu yang sebetulnya diselamatkan. Kita bicarakan sama-sama, gimana? Ayo bersama-sama kita. Kalau satu guru tidak bisa mengatasi itu, mari kita 2 guru, 3 guru, 4 guru, dan bersama-sama kita sana. Kenapa? Kalau satu pun anak itu harus diselamatkan. Jadi jangan sampai kita berpikir itu yang bermasalah itu kan cuma satu anak, yang lainnya gimana? Satu pun anak itu harus kita selamatkan. Karena kita ada, karena mereka ada. Kalau mereka tidak punya masalah lagi, ya kita sudah tidak ada. Kan artinya, nah disinilah bagaimana kita menghamba kepada anak. Kenapa? Karena sebetulnya bukan kemampuan dia yang tidak ada, cuma jalan bagi dia untuk berbuat itu belum ketemu, gitu kan? Jadi seringkali kita mengatakan anak tidak bisa itu karena tidak mampu. Tidak, sebetulnya jalan yang tepat buat dia itu belum ketemu. Nah sekarang mari kita sama-sama ketemu dan membuktikan bahwa Kerawang dan Bekasi itu memang daerah penting dalam perjuangan kemerdekaan, gitu kan? Kalau dulu kemerdekaan Indonesia merdeka, sekarang mulailah dari sini untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang kita Kerawang dan Bekasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pendidikan, gitu kan? Harapannya sekolah di sini bisa menerapkannya, gitu kan? Harapannya, ini tergantung kepada guru-guru. Siap, gitu kan? Kenapa? Karena ini sebetulnya bukan sesuatu yang canggih. Jadi kurikulum merdeka ini kita rancang untuk bisa dilakukan di sekolah dengan seminim apapun. Karena yang kita perbaiki di sini sebetulnya mindset, pola pikir, budaya belajar. Dan semakin terbatas sekolah itu sebetulnya semakin besar peluang untuk memodifikasi, melakukan pembelajaran yang khas sebetulnya. Jadi selama ini mungkin semakin lengkap sarana sekolah itu, kita bergantung pada sarana yang lengkap. Akibatnya bahayanya nanti anak jadi bergantung pada sarana. Begitu sarana tidak ada, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau sarana yang terbatas, justru itu memancing kreativitas kita untuk melakukan kreasi-kreasi yang dekat dengan persoalan itu. Jadi selama ini mungkin kita menjawab persoalan anak di sini dengan kurikulum yang seragam dari sana. Sekarang persoalan itu dengan jawaban didekatin. Jadi kurikulum yang kita rancang di sini mendekati persoalan yang dimiliki oleh anak itu, sehingga anak itu bisa ini. Jadi kita berharap SMP 2 ini SMP 2 Teluk Jambe Timur ini menjadi pionir, menjadi salah satu pusat learning center
yang merangkul teman-teman yang di sana. Nah tentunya sebelum ke sana tentu dibenahi dulu yang kita di sini. Kita dulu kompak, semua guru kompak, berkolaborasi. Sekarang tidak ada guru matematika, tidak ada guru IPA, tidak ada guru IPS, semua kita adalah guru yang membangun karakter anak lewat mata pelajaran masing-masing. Jadi kalau lewat mata pelajaran masing-masing berarti berkolaborasi. Jadi tidak satu-satu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ya.